Eps ke-132, Seazura and Meshal. Bab Meshal. Skip kalau nggak mau baca soal Meshal. Satu siku Cakra bertumpu di meja dengan tangan yang menyangga dagu. Dia menyipit dengan wajah ngeri melihat Leta yang beberapa kali memasukkan labu ke mulut. Dari cara makan, udah kelihatan kalau bininya tersayang ini begitu menikmati. Dan sekarang, Leta menyeruput langsung dari mangkuknya, berasa rakus banget, kan? Leta menaruh mangkuk kosong di meja, menoleh menatap Cakra dengan bibir yang mengukir senyum. Satu tangan mengusap perut yang sekarang terasa kenyang. Udah kenyang? Tanya Cakra, meraih mangkuk kosong. Leta mengangguk, lalu beranjak dari kursi dan menjatuhkan tubuhnya ke sofa yang ada di ruang TIF. Membiarkan saja Cakra membersih meja, atau biarkan saja mejanya berantakan karena ternyata Cakra menyusulnya. Bukan mengembalikan mangkuk itu ke dapur. Nei! Panggilnya, sekarang dia duduk di karpet bawah sambil ngusap pipi Leta yang tiduran miring. Kuyang, aku besok dimasakin kamu lagi ya. Nggak nyangka ternyata kamu pinter masak. Enak masakan kamu daripada masakannya, Papa. Leta menunjukkan HP yang sudah ada tulisannya. Kedua bahu Cakra melemah. Makanan nggak enak kamu kata enak. Aku jadi khawatir kalau itu bakalan pengaruh ke Bikun. Hanya bisa membatin, karena takut bikin Leta nangis kalau dikata aneh. Ya udah, perut udah keisi, sekarang kamu istirahat aja ya. Aku temenin di sini. Leta tersenyum dengan anggukan. Dia memeluk tangan Cakra dengan wajah yang beneran terlihat sangat bahagia. Hebat kan pengaruh hasil karya dari tangan Cakra? Derti. Cakra merogoh saku celana, menarik HP-nya dari sana. Ada rasa perih yang tiba-tiba menelusup masuk di dalam dada, padahal cuma lihat nama Yulia yang muncul di layar HP. Tak mematikan atau mengangkat panggilan itu. Cakra menaruh HP di atas karpet dan memilih menyalakan TV di depannya. Klunting. Lama tak mendapatkan respon, bahkan sampai panggilan mati, kali ini ada chat yang masuk. Cakra, Mama sama Papa sekarang ada di Indonesia. Kamu sekarang tinggal di mana? Mama ingin ketemu. Chatnya memang belum dibuka, tapi chat itu muncul di notifikasi bar layar paling depan. Seperti luka yang sudah kering, tapi malah kembali penutup lukanya dibuka. Cakra mencengkeram erat HP di genggaman. Dia melirik Leta yang masih memeluk satu tangannya dengan keadaan yang sudah tertidur. Memilih meletakkan HP itu lagi, lalu menjatuhkan sisi kepala di tepi sofa. Cakra menikmati wajah lelap Leta yang begitu damai. Leta dan dia memiliki nasib yang sama. Sama-sama tidak ada orang tua sejak kecil, tapi dia bahagia karena setidaknya Leta tidak mengalami nasib buruk seperti yang sudah Cakra lalui. Ya, kamu benar, Nei. Seandainya aku nggak diambil sama Yulia, aku nggak tahu di gardu itu bakalan diambil sama orang yang lebih buruk atau malah nggak ada yang ngambil dan nggak tahu nasibku akan kayak apa. Dia ngomong sendiri. Cakra mengambil HP-nya, mengusap layar dan masuk ke chatroomnya dengan Yulia. Dia menarik nafas lebih dulu, lalu membuangnya dengan begitu pelan. Detik kemudian, setelah merasa sesak di dada sedikit menghilang, Cakra mulai menekan beberapa huruf. Yasan Yulia. Cuma sekata ini, tapi membuat seluruh aliran darah Cakra memanas. Emosi, rasa kesal, tapi menahan rasa yang tetap kalah. Kalah, karena dia tetap berstatus anak. Anak yang derajatnya tetap ada di bawah orang tua. Walau Haidar sering menyakiti hatinya, tapi memang semua yang dia katakan itu benar. Ada budi banyak dari Haidar dan Yulia yang harus dia balas. Ya, sebagai seorang anak yang wajib tahu diri dan menyadari posisinya sebagai anak. Cakra mengecup pipi Leta sebentar. Aku pergi bentar ya, Nei. Pamitnya. Dia beranjak dari sana. Melangkah mengambil kunci mobil yang sudah menjadi miliknya. Melangkah keluar dari rumah menuju ke garasi. Bik, jagain Leta. Gue mau pergi bentar. Pamitnya ke Bik Mina yang ada di gazebo depan. Bibik sedang benerin sapu lidi yang talinya patah.
Iya, Mas. Sahut Bibik singkat. Lamborghini warna hijau melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Begitu mobil sampai di jalan raya, suaranya langsung menggelegar dengan laju yang tentu tidak biasa. Mungkin sekitar 5 menit, mobil yang Cakra bawa berhenti di urutan lampu merah. Beberapa mata tentu saja menatap ke arah mobilnya yang berbeda dari yang lain. Tak lama, semua kendaraan kembali melaju karena lampu sudah berubah warna jati hijau. Kedua mata Cakra yang tertutup kacamata hitam menyipit. Cakra sampai melepaskan kacamatanya saat melihat mesyal yang ditarik oleh dua orang pria untuk masuk ke salah satu gedung yang kebetulan ada di pinggir jalan. Mau berhenti di jalan raya yang ramai, tentu tidak bisa. Cakra mencari jalan untuk memutar dan kembali ke jalan yang tadi. Cakra menghentikan mobilnya tepat di belakang mobil berwarna hitam yang sudah terlihat tua. Cepat dia melangkah turun saat pintu sudah terbuka. Tanpa ada rasa takut Cakra langsung membuka pintu yang terbuat dari kaca. Kedua mata awas menatap keadaan sekeliling yang ternyata tak ada orangnya. Di ambang sebuah pintu yang terbuka, Cakra melihat mesyal yang didorong oleh dua lelaki itu. Mesyal jatuh sampai bersujud di depan seorang pria yang duduk dengan tampang sok paling berkuasa. "Wow, anakmu cantik sekali, Las," ucap lelaki yang memakai kemeja bermotif warna-warni ini. Lelaki yang bahkan tak Cakra kenali itu tersenyum bangga dengan anggukan. Umurnya 22 tahun tepat di tahun ini. Dia masih single belum menikah. Pantas kan untuk hutang saya yang 500 juta? Cakra tercengang mendengar kalimat ini. Apa maksudnya? Mesyal untuk bayar hutang? Memangnya mereka ini siapa? Hei! Siapa di situ? Dengan galak salah seorang lelaki yang tadi menyeret mesyal menuding Cakra. Sudah ketahuan begini, gak mungkin Cakra akan menjadi pengecut dan langsung kabur. Dia melangkah lebih masuk sampai dua lelaki itu mencekal kedua tangannya. Cakra! Perangkat mesyal di depan lelaki norak itu dengan kedua mata yang sudah basah karena air mata. Siapa lagi kamu, Han? Lantang lelaki bernama Lezo ini dengan kedua tangan yang berkacak pinggang. Lelaki norak itu beranjak dari duduknya. Dia mendekati mesyal, mencekal lengan mesyal ketika mesyal akan berlari ke arah Cakra. Dia pacarmu? Lezo menggelengkan kepala. Aku semalam sudah membereskan Saka, lelaki yang mengaku pacarnya. Ini. Dia menuding Cakra dengan gelengan. Entah dia ini siapa lagi. Tapi kemungkinan dia adalah salah satu teman Saka yang menyukai anakku, Tuan. Si Tuan, bahkan Cakra baru bertemu dengan orang ini sekarang. Jadi Cakra benar-benar tak mengenalnya. Seret sampah itu keluar. Jangan biarkan dia mengganggu kesenanganku. Perintahnya ke anak buah. Eps ke-133. Cakra balas mencekal tangan kedua orang yang mencekal tangannya. Lalu dengan sekuat tenaga dia melemparkan dua orang itu sampai terjatuh menabrak apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Mesyal yang bebas, segera berlari mendekati Cakra. Dia bersembunyi di balik tubuh Cakra dengan mengusap kedua mata yang basah. Lo udah diapain? Tanya Cakra dengan khawatir. Mesyal menggelengkan kepala. Ayo pergi. Ajaknya. Dengan galak, Tuan Gaezin menuding Cakra. Kamu siapa? Berani melawanku. Berarti kamu mengibarkan bendera perang dengan aku. Teriaknya, murka. Gak ada rasa takut sama sekali, justru Lozer yang terlihat ketakutan. Lozer tak berkutik, kedua tangannya mencengkeram rat kursi di depannya. Cakra menuding ke arah Lozer. Tanyain ke dia. Atas dasar apa dia mengatasnamakan Mesyal sebagai anaknya, Han? Balas Cakra dengan tatapan galak. Gue kenal Mesyal sejak kecil. Yang ngebesarin dia adalah nenek berliza, bukan anjing macam dia. Sekarang Tuan Gaezin menatap ke arah Lozer dengan tatapan penuh pertanyaan. Kamu bilang dia anakmu, kan? Kamu membohongiku. Cakra merenggangkan otot lehernya.
selesaian urusan kalian. Jangan pernah nyeret temen gue dalam masalah. Anjing! Cabut! Interupsinya ke Michelle. Cakra membawa Michelle keluar dari ruangan berdinding kaca ini. Tanpa banyak pikir Cakra menjalankan mobil menjauhi tempat terkutuk itu. Mulai melambatkan laju saat sudah sedikit jauh. Lalu dia melirik Michelle yang duduk di kursi sebelah. Bisa-bisanya lo kena tipu. Cakra berdecak, kembali menatap ke depan sana. Michelle masih saja menangis, meratapi kebuduhannya. Dia bawa tes DNA yang menyatakan 99% kalau aku anaknya. Cakra melirik penuh selidik. Dan lo percaya? Terlihat Michelle membuang nafas kasar melalui mulut, lalu menatap keluar kaca sampingnya. Cakra terkekeh geli. Gue yang sejak awal udah dikasih tahu kalau Bang Velak adalah bokap kandung pun memilih bego. Kok lo beneran bego sih, Cel? CKK, goblok banget, anjing! Tak ada sahutan dari Michelle. Gadis ini tetap diam menatap keluar kaca. Gue iri sama Elo. Akunya setelah lama hanya diam. Cakra terkekeh, tangannya memukul stoplan. Apa yang lo iriin dari gue, Cel? Lo bego parah, asli. Cakra menarik nafas dalam, lalu membuangnya dengan kasar melalui mulut. Gue tuh dibuang ibu gue sejak bayi. Cuma digeletakin di gardu. Ditemu tuh sama Yulia. Diangkat anak tapi nggak diperhatiin, dan lo tahu kehidupan gue setelah itu kayak apa? Masuk ke garis hitam, udah parah banget di situ. Mau keluar pakai dibunuh dulu sama Bang Velak. Lo tahu kayak apa syoknya gue pas tahu kalau Velak ternyata beneran papa kandung gue? Astaga, kayak gitu diiriin. Lo gila. Michelle menjatuhkan kepala ke sandaran kursi di belakangnya. Ya, kita sama-sama tahu buruk baik kita, Cakra. Dan sekarang lo udah ketemu sama orang yang beneran sayang sama Elo. Lo udah bahagia. Gue juga pengen bahagia kayak gitu. Tai. Cakra menoleh, menatap iba ke Michelle. Ya, dia mengerti apa yang Michelle rasakan. Ada Saka, kan? Michelle melirik Cakra yang masih menatapnya. Saka punya keluarga, Cel. Kalau lo beneran serius sama Saka, keluarga dia adalah keluarga lo juga? Michelle membuang muka. Dia sedang dalam keadaan kacau. Aleta dari kecil udah gak ada orang tua, bisa dikatakan dia sekarang ini hidup sebatang kara. Yang dia punya, cuma gue sama papa. Keluarga kandung, dia sama sekali gak punya. Tutur Cakra, melirik Michelle yang masih saja diam. Gue anterin ke kontrakannya Saka. Mobil warna hijau yang Cakra bawa berhenti tepat di depan rumah berpagar tinggi yang sudah hitungan puluhan tahun menjadi tempat tinggalnya. Iya, dulu rumah ini adalah tempatnya pulang. Rumah penuh kenangan pahit dan tak ada satupun kenangan bahagia di sini. Cakra membuka pintu mobil saat gerbang dibuka oleh seorang satpam dari dalam. Mobil yang Cakra bawa sudah cukup menunjukkan siapa diri Cakra, sehingga si Pak Satpam terlihat begitu menghormatinya. Nyari siapa, Mas? Tanya Pak Satpam yang tidak Cakra kenali. Cakra melirik keadaan di dalam rumah. Ada dua anak kecil yang terlihat sedang bermain di halaman dengan seorang asisten yang membawa sebotol susu. Yang tinggal di sini siapa, Pak? Tanya Cakra, karena merasa asing dengan penghuni di dalam sana. Oh, ini rumahnya Tuan Adito Lesmana. Belum lama sih tinggal di sininya, Mas. Baru 2 bulan yang lalu. Saya sendiri baru masuk kerja 3 minggu ini. Tutur Pak Satpam dengan ramah. Cakra mulai kepikiran dengan Yulia dan Haidar. Penghuni lamanya, tahu nggak Pak? Waduh, kalau itu saya nggak tahu, Mas. Saya juga bukan asli sini. Cakra kembali menatap ke arah rumah berlantai 2 yang memang megah dan sangat luas ini. Dia mengangguk samar. Ya udah, makasih ya, Pak. Iya, Mas. Si Pak Satpam mengangguk. Dia masih mematung, menatap Cakra yang kembali masuk ke mobil.
lalu mulai mengeluarkan ponsel saat mobil Cakra melaju pelan meninggalkannya. Wah, seumur-umur, baru sekali ini lihat mobil bagus dari dekat. Gumamnya dengan senyum bangga. Letta terbangun dari tidurnya. Dia celikukan mengamati keadaan sekitar. Lalu duduk, menatap ke segala arah mencari seseorang. Ya udah pasti Cakra yang dia cari. Namun sayang, siku yang gak ada. Letta jadi membuang nafas kasar melalui mulut. Memilih kembali menjatuhkan kepala ke sofa, tiduran sambil menatap layar TV yang entah sejak kapan menyala. Menit berlalu, Letta mulai bosan. Dia beranjak bangun dan melangkah pergi setelah mematikan TV. Keluar rumah, celikukan di teras menatap halaman yang lumayan luas dan tentu saja bersih. Letta melangkah menuruni undakan teras, kedua tangan bertumpu di pinggir air mancur kudanil yang ada di depan rumah. Letta tersenyum sendiri melihat ada banyak ikan yang di dalam air. Tak lama Pak Satpam keluar dari pos, lalu membuka gerbangnya dengan sedikit lebih lebar. Sebuah mobil hijau melaju pelan memasuki halaman. Mobilnya berhenti tepat di depan Letta yang berdiri mengamati. Letta diam menatap pintu yang terbuka, lalu suami gantengnya melangkah keluar dengan tangan yang melepas kacamata hitamnya. Cek kakak, ganteng memang. Nei, udah lama bangunnya? Tanya Cakra sembari melangkah mendekat. Hal pertama yang dilakukan adalah meraih kepala Letta dan langsung mengecup bibirnya. Ya, memang cuma sekilas saja sih. Tapi ini memang adalah kebiasaannya. Letta menuding mobil, lalu mendongak menatap Cakra. Dari ekspresi wajah, udah menunjukkan kalau dia sejenak bertanya. Aku dari rumah lama. Aku Cakra, melirik wajah Letta yang terlihat belum puas sama jawabannya. Dia melingkarkan tangan ke pinggang Letta, memeluknya. Dari rumahnya Haidar sama Yulia. Kali ini Letta menatap dengan kedua mata yang melebar. Memang gak bilang apapun, karena memang belum bisa bicara. Tapi Cakra sudah paham arti tatapan mata Letta ini. Ternyata mereka udah jual rumah itu, Nei. Dan aku gak tahu mereka sekarang pindah tinggal di mana. Lanjut Cakra, menjelaskan. Kedua bahu Letta melemah, dia menggigit bibir mencoba berpikir kemungkinan yang lain. Letta menengadahkan tangan ke Cakra. Apa? Tanya Cakra dengan kening berlipat. Letta menulis di telapak tangannya dengan jari telunjuk. Hap. Cakra merogoh saku celana, mengeluarkan HP-nya dan memberikan benda itu ke Letta. Letta menerimanya, mengusap layar dan masuk ke aplikasi yang biasa digunakan untuk chat. Chat yang ada paling atas adalah kontak dengan nama Yulia. Letta mendongak lebih dulu, lalu mengklik chat itu setelah melihat anggukan Cakra. Jari Letta menekan beberapa huruf di sana. Ini Letta, Ma, sekarang Mama tinggal di mana? Letta menunjukkannya ke Cakra lebih dulu sebelum benar-benar mengirim chat yang sudah dia tulis. Ya, gitu juga nggak masalah. Dengan malas Cakra menjawabnya. Letta menarik nafas dalamnya, lalu mengklik tombol kirim setelah mantap. Baru akan menulis sesuatu untuk dibaca Cakra, tapi ada chat baru dari nomor Novan. Bos, di Buana Rama. Fate main lawan Rimba. Kedua mata Letta berbinar. Dia langsung menarik kain jaket Cakra di bagian lengan. Kenapa sih, Nei? Tanya Cakra yang paham, tapi pura-pura nggak paham. Letta masuk ke chatroom milik Novan, lalu memperlihatkan isi chat itu. Cek kakak, si Novan tai. Umpat Cakra dengan tangan mengacak rambut. Ayo nonton balapan. Letta menunjukkan yang dia ketik di layar. Tangannya udah kembali narik Cakra, mengajaknya masuk ke mobil. Nei, please, nggak usah ya. Kamu lagi bawa Bikun loh. Aku nggak mau kamu sama Bikun kenapa-napa. Nonton balapnya besok pas Bikun udah lahir aja ya. Bujuk Cakra, gantian narik lengan Letta. Dengan cepat kepala Letta menggeleng, bibirnya langsung melengkung ke bawah dan tetap menarik jaket Cakra. Wajah Letta udah memohon dengan sangat mengiba. Oh, astaga. Ingat.
Bikun besok bisa ngiler kalau kemauannya nggak dituruti. Ya, kata si bibit gitu. CKK, anjir. Dia ngedumel dalam hati. Rasa mau teriak lihat Leta yang sekarang udah berkaca-kaca. Iya, ayo ke Buana. Putusnya. Eps ke-134, maaf. Buana. Untuk yang kedua kali Aleta menatap area ramai ini. Kedua mata bulatnya berbinar menatap di arah depan sana yang ada banyak anak remaja berkerumun. Ada perempuan, tapi kebanyakan anak lelaki. Leta menoleh, menatap suaminya yang dia menyandarkan sisi kepala di setel mobil dengan kedua mata yang menatap padanya. Leta menunjukkan layar HP milik Cakra yang masih ada padanya. Ayo lihat ke sana. Cakra memejamkan kedua mata setelah membaca tulisan itu. Membiarkan saja lengan jaketnya ditarik-tarik Leta. Coba bisa bicara, sudah pasti Leta cerewet demi merayunya. Kali ini terdengar dengusan kesal disertai dengan pukulan yang sedikit kencang di bahu. Leta menjatuhkan punggung ke sandaran kursi dengan bibir yang melengkung ke bawah. Kedua tangan terlipat di bawah dada dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Cakra jadi membuka mata, melirik wajah merajuk di sampingnya. Rasanya jadi pengen ngomelin Leta, tapi katanya kudu sabar yang berarti dia harus menahan segala kata yang ingin banget dia ceploskan. Nei! Panggil Cakra. Ngambek, Leta melengos, menatap ke kaca samping. Tangannya bergerak mengusap embun yang hampir menetes di pipi. Ini Fate lawan Rimba. Kalau lawan yang lain, aku nggak masalah kamu ada di antara kerumunan sana. Komplotannya Rimba itu nggak sama kayak anak-anak yang lainnya. Ujar Cakra pelan. Pokoknya dia sudah berusaha untuk kasih penjelasan sepelan mungkin biar bumilnya nggak sakit hati. Leta menoleh, menatap wajah ganteng suami yang menatap ke arah kerumunan depan sana. Tuh! Ucap Cakra dengan tangan yang menuding. Leta mengikuti arah jari telunjuk Cakra. Ya, di depan sana ada Novan, Yuka dan Erga yang sedikit menyingkir. Lalu seseorang mulai menaikkan bendera. Dan secepat mata berkedip dua motor gede itu melaju diiringi oleh teriakan semua anak manusia yang bertepuk tangan. Kalau ada Rimba, udah pasti nanti bakalan ada adu jotos di sini. Kecuali kalau dia nanti menang balapnya. Kemungkinan bakalan ngerendahin lawan dan pergi dengan muka songong. Cakra melanjutkan penjelasannya. Bibir Leta jadi mengerucut. Pengen gabung sama anak-anak yang ramai di depan sana, tapi kalau emang bakalan kaya yang Cakra ceritain, mending pergi menjauh. Karena dia tak menyukai kekerasan. Pulang aja ya. Bujuk Cakra, masih setia memerhatikan wajah ngambek Leta. Besok aku ajak nonton balap kalau yang main bukan anak-anak Karyana. Leta menaik nafas dalam, lalu membuangnya dengan pelan. Dia menoleh, membiarkan saja tangan Cakra mengusap wajahnya. Lalu mengangkat jari kelingking, menunjukkannya ke Cakra. Meminta Cakra untuk berjanji padanya. Cakra tersenyum miring, menautkan jari kelingkingnya di kelingking kecil Leta. Iya, aku janji bakalan bawa kamu lihat balapan lagi. Leta tersenyum dengan binar yang kembali terlihat di wajah. Dia langsung berhambur memeluk Cakra. Nggak tahu, tapi mendadak rasa sayangnya ke Cakra bertambah banyak. Rasanya pengen deket terus, pengen diperhatiin terus, dan pengen diutamain. Setelah drama bujuk-membujuk berhasil, mobil hijau Cakra melaju meninggalkan Buana. Cakra sempat melirik ke kaca spion. Jelas banget di tempat ramai itu mulai saling dorong, dan berakhir seperti yang sudah dia paham. Ya, di sana benar-benar ada gelut. Mobil mulai memasuki jalan raya, Cakra beberapa kali melirik ke arah Leta yang dia menikmati perjalanan. Nei! Panggilnya, dan itu membuat Leta jadi menoleh padanya. Mumpung lagi di luar. Kamu pengen sesuatu? Kita bisa mampir beli. Atau langsung pulang aja? Tawarnya. Leta diam, lagi mikir dan ngebayangin makanan. CKK, kayaknya semua ibu hamil sama deh. Yang memenuhi kepala itu adalah makanan,
tiap saat ngebayangin macam-macam makanan yang kelihatan enak banget nyentuh di tenggorokan. Detik berlalu, sampai hitungan menit Letta tetap diam. Udah ngebayangin banyak makanan, tapi nggak ada satu pun yang dia inginkan. Dia menunjukkan layar ponsel ke Cakra. Muter-muter di jalan aja. Aku lagi nggak pengen makan apapun. Siap, kesayangan. Cepat Cakra menyahut dengan bibir yang tersenyum setelah selesai membaca tulisan di HP. Satu tangan Cakra menggenggam tangan Letta, dia memegang setir dengan tangan kanannya. Enakan kalau naik motor ya, Nay? Ngomongnya, melirik Letta dengan senyum manis. Letta tersenyum juga dengan kepala yang mengangguk. Tangannya balas menggenggam tangan Cakra, begitu menikmati kebersamaan yang sebenarnya selalu mereka lewati tiap saat. Mobil berhenti karena lampu merah. Cakra sedikit mencondongkan tubuh, mengusap perut tipis Letta dengan senyum yang setia menghiasi bibir. Masih lemes, Nay? Tanya Cakra, melirik Letta. Letta menggelengkan kepala. Ikut mengusap perut tipisnya, lalu tersenyum membayangkan perut ini yang besok akan berubah menjadi membulat. Rasa masih tak percaya kalau ada makhluk yang hidup di dalam sini. Kedua mata Cakra menyipit saat sebuah motor berhenti di sebelah mobilnya. Letta yang melihat ekspresi wajah aneh Cakra, ikut menatap ke arah tatapan Cakra. Kedua matanya melebar melihat seorang wanita yang pakai helm warna hijau, membonceng CC Mas Ojol, tepat di sebelah kaca mobilnya. Tangan yang masih menggenggam tangan Cakra itu mengencang, lalu menuding ke arah yang ia lihat. Dia beneran Yulia? Masih belum yakin dengan apa yang dilihat. Letta mengangguk dengan sangat yakin. Kok beda? Pekik Cakra, benar-benar nggak yakin. Letta menarik-narik tangan Cakra saat motor di sebelahnya mulai melaju karena lampu sudah berganti warna. Cakra melepaskan genggaman tangan, mengikuti motor matic itu dengan pelan. Tak lama, motor itu berhenti di depan sebuah rumah yang di depannya ada ruko. Wanita dengan blaus warna hitam serta celana panjang warna krim itu turun dengan menenteng sebuah kerdus kecil. Dia menyerahkan helm dan memberikan 2 lembar uang. Tatapan Yulia langsung terarah ke mobil Cakra yang tentu sangat jelas terlihat. Begitu motor melaju pergi, Cakra membuka pintu mobil. Dia dan Letta melangkah turun, berjalan mendekati Yulia yang terpaku dengan kedua mata yang melotot serta mulut yang mengaga. Cakra! Seru Yulia lirih, sangat tak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu tatapannya beralih ke gadis yang sekarang tangannya digenggam Cakra. Letta. Tak mengatakan apapun, Cakra dan Letta berhenti di depan Yulia dengan jarak kurang lebih 2 langkah. Terlihat sangat nyata kedua mata Yulia yang mengembun. Dia menjatuhkan kardus, kedua tangannya terulur. Menyentuh kedua lengan kokoh Cakra, menatap wajah tampan seorang anak lelaki yang sekarang sudah jauh lebih tinggi dari tubuhnya. Yulia tersenyum, membiarkan saja kedua bulir bening itu menetes di pipi. Ya Allah, kamu sekarang sudah sangat tinggi. Pujinya, menepuk lengan Cakra beberapa kali. Lenganmu udah lebih besar dari lengan Mama. Tangan Yulia mengelus lagi lengan tangan Cakra, sampai dia menyentuh telapak tangan Cakra yang sedikit berkeringat. Yulia tertawa kecil, lalu mengusap embun di kedua mata dengan kasar. Jari jempolnya mengusap bagian bawah jari jempol Cakra yang terlihat ada bekas luka. Benar kata dokter, bekas lukanya nggak bisa hilang. Dia menarik nafas dalam lebih dulu. Mama masih ingat, kamu jatuh di aspal pas pertama kali main sepeda. Yulia menengadah, menatap wajah tampan Cakra yang kedua matanya tak beralih menatap dirinya. Kamu ingat? Sepeda warna merah pertama kali yang Papa beli buat kamu. Kamu ngotot mau main sepeda pakai topeng Ultraman yang berakhir nutup mata dan nabrak pembatas jalan. Cakra melengos, menatap ke lain arah. Ya, tentu saja masih ingat masa yang itu. Di mana dia yang dibelikan sepeda pertamanya, karena Clara mau main sepeda berdua sama Cakra. Yulia menutup wajah dengan kedua tangan. Kedua bahu bergetar dengan isak tangis yang jelas banget terdengar.
Leta melangkah mendekat, mengusap lembut lengan mama angkatnya ini. Nggak tega, akhirnya kedua mata Leta ikut mengembun. Cakra, maafin mama. Nak, maaf. Lirihnya dengan suara yang tak terlalu jelas terdengar. Cakra diam, kedua tangannya mengepal merasakan perih di dalam hati karena sebuah ingatan tentang masa kecil yang sedikit membahagiakan. Ya, memang hanya sedikit. Yulia menjatuhkan tubuh, bertumpu pada kedua lutut dan memeluk kaki Cakra. Mama minta maaf untuk semua luka yang sudah Mama beri. Maaf, maaf karena Mama terlambat mengucapkan ini. Mohon maafkan Mama. Cakra, maafkan Mama. Kamu anak yang baik. Kamu adalah malaikat yang sesungguhnya untuk Mama dan Papa. Mama dan Papa yang salah. Cakra, maaf, maaf. Cakra membungkuk, menarik kedua bahu Yulia. Namun Yulia menggeleng dengan tangis yang masih menguasai diri. Bangun! Ucap Cakra dengan suara tertahan. Leta sampai ikut membungkuk dan menarik tangan Yulia juga. Andai waktu bisa diputar, Mama ingin menghabiskan waktu Mama sama kamu. Cakra, Mama menyesal. Mama salah. Cakra memejamkan kedua mata, mencoba menahan untuk tak menangis. Udahlah. Penyesalan gak akan ada guna karena kenyataannya waktu gak akan pernah bisa diulang. Ma? Kamu kenapa? Di ruko depan rumah, seorang lelaki muncul di atas kursi rodanya. Lelaki yang tak lain adalah Haidar, lelaki yang pernah Cakra panggil dengan sebutan Papa. Cakra? Seru Haidar dengan wajah menegang. Eps ke-135. Mendengar suara suaminya, Yulia menghapus bulir yang masih menetesi kedua mata. Bukan hanya Yulia yang menoleh ke arah ruko sana, tetapi Cakra dan Leta pun melakukan hal yang sama. Yulia berdiri, melangkah mendekati Haidar yang tetap terpaku pada sosok lelaki tinggi dengan pahatan tampan sempurna, wajah yang tak ada seupil kemiripan dengan dia ataupun Yulia. Cakra kesini, Pa. Ucap Yulia dengan suara yang terdengar serak. Dia mendorong kursi roda suami untuk mendekat pada Cakra yang ada di depan gerbang rumah. Kursi itu berhenti tepat di depan Cakra berdiri. Haidar diam menatap wajah Cakra yang terasa amat sangat lama tak pernah ia lihat. Lalu menunduk dengan senyum kecil. Dia mengepalkan tangan, memukul kaki sendiri. Pa! Seru Yulia, mencoba mencekal tangan suami agar tak melukai dirinya sendiri. Nanti malam sakit lagi, jangan seperti ini. Cakra tetap berdiri di tempatnya, tak beralih, tak berucap. Hanya kepalan tangannya semakin mengencang dengan rasa sakit yang semakin memenuhi dada. Yulia menengadah, menatap Cakra tepat di kedua manik berwarna hitam itu. Cakra, Mama tahu. Pasti kamu benci sama kami. Dan kami menyadari semuanya. Jadi, kami bisa mengerti itu. Maaf, 1000 kali kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menutupi luka yang sudah kami tanamkan di hidupmu. Tapi kenyataannya memang hanya kata maaf yang bisa kami ucapkan. Yulia menunduk, mengusap kedua matanya yang kembali berair. Leta meraih tangan Cakra yang semakin mengeratkan genggaman. Dia mengusap lembut tangan itu, lalu membukanya pelan-pelan dan menelusupkan tangannya di sana. Leta mendongak, menatap wajah Cakra yang terlihat memerah. Ya, Leta tahu seperti apa rasa hati Cakra untuk sekarang ini. Semuanya terlalu dalam. Lama terdiam, kalimat pendek yang lirih ini keluar dari bibir Haidar. Lelaki yang terlihat lebih kurus dari 1 tahun yang lalu ini menghela nafas kasar. Pelan Haidar mengangkat kepala, menatap wajah Cakra yang seperti membatu. Aku tidak pantas menyebut diriku sebagai papa, tapi sebusuknya aku tetap adalah orang tua yang pernah mengangkatmu menjadi anakku. Haidar memutus tatapan yang menjadi menerawang dengan ingatan kepuluhan tahun yang lalu. Saat Yulia pulang menggedong bayi kecil yang lucu dengan sebuah mainan di tangan.
Mas, aku nemu anak, kata Yulia waktu itu. Wajahnya berbinar, menunjukkan jika begitu bahagia. Yulia menciumi pipi putih Cakra kecil. Yal, anak siapa kamu bawa? Tanya Haidar, menatap berkeliling ke halaman rumah mertuanya. Dia sendirian di gardu sana, Mas. Aku udah cari orang yang bawa dia, tapi di sana sepi nggak ada siapapun. Tadi nanya ke toko yang ada di ujung sana, katanya dia lihat ada wanita yang lewat pakai motor dan bawa bayi. Tapi wanita itu udah pergi tanpa membawa bayi yang tadi dia gendong. Dan sepertinya ini bayi yang dia bawa tadi. Jelas Yulia panjang. Haidar memerhatikan Cakra kecil, sampai ke arah leher dan membuka baju Cakra untuk melihat kulit perut. Mama aa. Dikira ngajakin bercanda, Cakra berceloteh dengan tangan yang memukul-mukul kaki sendiri. Bibir manis bayi Cakra tertawa riang. Mas, kita jadiin dia anak kita aja ya. Aku suka sama dia, Mas. Pinta Yulia, kembali dia mengecupi pipi Cakra. Lalu memegang kedua tangan Cakra mengajaknya bertepuk tangan. Jangan sembarangan ambil anak, Yal. Kita nggak tahu dia ditinggalkan ibunya karena apa. Gimana kalau dia penyakitan? Atau dia cacat? Atau... Aku nggak peduli, Mas. Yang jelas aku menyukainya. Aku akan merawatnya. Putus Yulia, dia menggendong Cakra kecil masuk ke dalam rumah. Ibu, Bu. Usapan di bahu Haidar membangunkan Haidar dari bayangan masa lalu yang berputar di kepala. Haidar mengusap kedua matanya yang berair. Kembali dia mendongak, menatap wajah Cakra yang terlihat menyimpan banyak luka. Cakra, maaf. Ucap Haidar, dia membiarkan bulir menetes begitu saja membasahi kedua pipi. Maaf untuk semua luka dan sikapku yang terlalu tak tahu diri. Semua salahku. Haidar menarik nafas, menghapus air matanya lebih dulu. Aku bisa mengerti jika kamu belum bisa memaafkan. Tapi aku tetap berharap jika suatu saat nanti, akan ada maaf darimu. Suaranya menghilang, tak terlalu jelas terdengar karena Haidar terisak kecil. Cakra melengos, tangannya bergerak menghapus kedua mata dengan dada yang terlihat bergerak naik turun. Rasanya pengen teriak yang kenceng, lalu nunjuk apa saja yang bisa membuat sesak di dada jadi bebas. Apa yang terjadi di London? Pertanyaan Cakra membuat Yulia dan Haidar jadi menatap Cakra dengan wajah tak paham. Kalian gak mungkin ngerasa bersalah tanpa ada penyebabnya, kan? Apa karena bangkrut, gak ada anak angkat lagi yang kata kalian bisa buka jalan rejeki? Makanya, sampai meminta maaf begini, berharap aku sama Leta jadi anak angkat kalian biar jalan rejeki kebuka lagi? Malu. Haidar dan Yulia menunduk dalam dengan hati yang tercubit. Terutama Haidar yang kedua bahu bergetar hebat karena tangisnya yang tak lagi bisa dia tahan. Ya, dia pernah mengatakan hal itu berkali-kali. Dan kenyataannya dia lupa dengan kasih sayang ketika sedang ada di atas. Justru menghina Cakra beberapa kali, menaburkan banyak luka dan menyakiti sosok malaikat yang telah Tuhan kirim untuk dia dan istrinya. Maaf. Suara serak, berat dan tak terlalu jelas ini keluar dari mulut Haidar disela-isakan. Dia memukuli dada sendiri dengan ucapan kata maaf yang begitu lirih. Cakra menarik nafas dalam, lalu membuangnya cukup kasar melalui mulut. Seperti yang kalian ketahui, statusku adalah seorang anak. Anak yang terbilang beruntung karena sudah kalian ambil dari gardu itu. Dia menekankan kata beruntung dengan kedua mata yang memerah. Aku akan menjadi manusia yang sangat berdosa jika tak memberikan maaf. Aku juga menjadi anak yang durhaka jika aku tidak berbuat baik ke kalian. Karena status kalian adalah orang tuaku. Ya, walau memang orang tua angkat, tapi tetap saja. Tangan kalian berdua yang menjadikanku tumbuh sampai segede kuda Nil ini. Jadi, sesakit dan sedalam apapun luka yang pernah kalian tancapkan di hidupku, aku akan tetap memaafkannya. Katanya, hukum alam memang seperti itu.
Cakra langsung menarik tubuh Leta, dia memeluk Leta erat untuk melampiaskan rasa sakit yang benar-benar tak bisa lagi untuk dijelaskan sesakit apa. Leta balas memeluk Cakra, mengusap punggung Cakra dengan kedua mata yang berair. Bisa dia rasakan dada Cakra yang berdebar cepat karena menahan amarah. Andai dia ada di posisi Cakra, sudah pasti akan bunuh diri sejak lama. Leta bangga sama Cakra. Seburuk apapun, dia bangga memiliki Cakra. Terima kasih. Papa. Papa kenapa? Pa. Yulia histeris karena dengan tiba-tiba tubuh Haidar mengejang. Lalu lelaki yang masih ada di atas kursi roda itu pingsan, tak sadarkan diri. Eps ke-136. Beliau terkena serangan jantung, ada saraf yang menyempit dan menyebabkan menjadi stroke. Jika beliau bangun, kemungkinan tubuhnya sudah lumpuh separuh. Kalimat penjelasan dari dokter masih terngiang di kepala. Yulia tak kuasa menahan tangis memikirkan nasib suami. Seburuk apapun Haidar, dia benar-benar mencintai suaminya ini. Hitungan tahun yang cukup lama mereka menikah dan belum dikaruniai anak, Haidar tetap mencintainya, tetap setia dan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ya, walau setelah itu Haidar bersikap sombong dan menyanyiakan Cakra, Haidar tetap menjadi suami yang menyayanginya. Leta mengusap punggung Yulia dengan mata yang sudah menangis sejak tadi. Kehamilannya ini membuat dia menjadi sedikit lebih cengeng. Sedangkan Cakra diam berdiri menyandarkan tubuh di tembok tanpa kata. Let, kamu sakit? Tanya Yulia dengan suara serak. Leta tersenyum, mengusap kedua matanya yang berair. Dia mengangguk samar dan menunjuk lehernya. Yulia gantian mengusap lengan Leta. Semoga lekas sembuh ya, Let. Leta mengangguk, dia berhambur memeluk Yulia dengan tangis yang kembali menetes. Awal diambil dulu dan dinikahkan tanpa pemberitahuan lebih dulu, rasanya memang marah banget. Dia benci dengan Yulia dan Haidar, tetapi setelah 1 tahun berjalan, dia menikmati. Karena Yulia dan Haidar adalah 2 orang yang sudah mempertemukannya dengan Cakra, lelaki posesif, manja, bosi dan penguasa dalam hatinya. Nei, ayo pulang. Papa nyariin kita. Cakra berucap, membuat Yulia mengendurkan pelukan. Yulia menatap Cakra, lalu beralih menatap Leta yang merapikan rambut. Sepertinya Pak Velak sangat menyayangi kalian. Mama ikut merasa senang. Cakra tersenyum tipis, dia melirik Yulia. Dia adalah lelaki terbaik di dunia ini yang pernah aku temui. Lagi dan lagi Cakra membuang nafas yang terasa menyesakkan di dalam dada sana. Udah maafin, udah berusaha untuk melupakan sakitnya, tetapi ternyata tak sesingkat ye goreng kerupuk. Jauh beda. Ada yang seperti digores dengan pisau di dalam hati Yulia. Tetapi dia tetap tersenyum, karena tidak memiliki hak untuk marah. Kenyataannya dia dan suami tak bisa menjadi orang tua yang baik untuk Cakra. Hati-hati kalau pulang. Salam untuk papa kalian. Ucap Yulia dengan senyuman. Terlihat jelas jika dia menahan embun di kedua mata. Haham. Cakra menyahut, langsung menarik tangan Leta. Leta tersenyum, sempat menggenggam tangan Yulia sebagai tanda pamitnya. Lalu kedua anak manusia ini melangkah menjauh, keluar dari rumah sakit. Yulia mengulum bibir dengan 2 bulir yang menetes di pipi. Tatapannya masih fokus pada tubuh Cakra yang berjalan menjauh dengan 1 tangan melingkar di pinggang Leta. Yulia meremas baju bagian dada. Detik kemudian dia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menangis tergugu. Ya Allah! Maafkan aku. Maaf. Ungkapnya dalam hati. Terima kasih telah mempertemukan kami dengan Cakra lagi. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan meminta maaf. Aku ikhlas dengan segala takdir yang engkau gariskan. Aku sudah ikhlas, ya Allah. Kalian dari mana? Tanya Velak begitu melihat Cakra dan Leta muncul di ruang tengah. Cakra langsung berhambur, memeluk papanya erat. Dia menumpahkan tangis yang sejak tadi ditahan, sampai terisak di balik punggung Velak.
Kedua tangan Velak terangkat, menepuk-nepuk punggung Cakra. Dia menatap Letta yang mengusap kedua mata. Gadis itu memilih melanjutkan langkah dan mendudukkan diri di sofa depan Tiff. Velak merasa semakin bingung melihat tingkah kedua anaknya ini. "Cakra, kamu kenapa, Han?" tanyanya setelah detik berlalu. "Papa adalah lelaki yang paling baik di dunia ini," ungkap Cakra, mengulangi kalimat yang tadi dia katakan ke Yulia. Senang mendapatkan pujian dari anaknya secara langsung. Tapi Velak masih nggak paham. Jadilah dia diam, membiarkan saja Cakra menumpahkan tangis. Hingga beberapa menit telah berlalu, Cakra mulai merasa lebih tenang. Dia menarik diri, mengambil tisu yang ada di meja depan Tiff, mengusap ingus serta wajahnya yang benar-benar basah. Velak ikut duduk di sofa yang tentu saja berbeda dengan Letta dan Cakra. Dia masih diam memerhatikan wajah kedua anaknya yang sama sedihnya. Kedua mata Velak menyipit, mengambil HP yang ditunjukkan Letta. "Kita tadi dari rumah sakit, nganterin Papa Haidar. Dia kena serangan jantung dan tubuhnya lumpuh separuh." Velak menghembuskan nafas pelan, menaruh ponsel milik Cakra itu di atas meja. "Jadi kalian nangisin Haidar?" Letta dan Cakra menganggukkan kepala bersamaan dengan wajah yang masih sedih. "Pengen jadi anak Haidar lagi?" Dengan bersamaan lagi, kepala Letta dan Cakra menggeleng. Velak menjatuhkan tubuh ke sandaran sofa, kembali melirik kedua anaknya yang mengusap mata. "Ya biarkan saja dia begitu. Berarti sedang memetik karma. Menyakiti dua hati anak yatim piatu. Kalau kalian gak bisa membalas, pasti Tuhan yang akan balas. Karena Tuhan gak akan bisa menerima perlakuan yang seperti itu." Velak menjeda sebentar, melirik ke arah Big Mina yang menyiapkan makan malam di meja makan sana. "Aku kasihan sama mereka, tapi rasa sakitku bikin tambah merasa sakit karena berperang sama rasa kasihan yang muncul." Aku Cakra setelah kedua matanya tidak lagi mengeluarkan air asin. "Sudahlah, biarkan saja mereka dengan kehidupan yang mereka pilih. Sekarang kita makan dulu. Kalian belum makan, kan?" Velak beranjak berdiri, menepuk lutut kedua anaknya untuk mengajak makan. Senin ini, Letta mulai disibukkan dengan ujian nasional, ujian kenaikan kelas. Velak sudah memberitahu pada Pak Kepala Sekolah kalau Letta cacat pasca kecelakaan itu. Karena tak bisa bicara, dia malu jika harus berada dalam satu ruangan dengan teman-temannya. Jadilah Velak meminta ke sekolah untuk memberikan ruangan yang khusus Letta sendiri. "Lo lihat Letta?" tanya Rosa, baru aja keluar karena baru selesai mengerjakan soalnya. Dira menganggukkan kepala. "Gue datang telat tadi. Gue lihat dia turun dari boncengan motornya Kak Cakra. Gue tadi lihat dia masuk ke ruang kepala sekolah." Leni menimpali. "Tapi kok dia nggak ikutan ngerjain soal ya? Kursinya kosong loh," ucap Dira, karena dia berada di satu ruangan dengan Letta. Leni meminum es susu yang sudah dia pesan. "Kayaknya dia ngerjain soal di ruang Capsek deh. Kalian cat Letta nggak sih? Cat gue udah lama, tapi nggak dibales." Rosa berucap setelah menelan roti yang sudah lama dia kunyah. "Centang satu doang," Dira menyahuti. Leni mengangguk, membenarkan. Ketiga cewek ini mengangkat kepala saat melihat Raiden dan Farel masuk ke kantin. Sudah biasa, keduanya duduk ikutan gabung di meja teman sekelasnya. "Lo lihat Letta, Ray?" Rosa langsung bertanya. Raiden menatapnya, lalu menggeleng. "Dia masuk, emang?" Dira dan Leni mengangguk barengan. "Gue lihat dia keluar dari gedung sekolahan tadi. Gue sempat teriak manggil dia. Dia cuma lambain tangan doang sama senyum." Aku Rosa yang memang tadi melihat Letta. Farel langsung menepuk bahu Raiden. "Bener berarti, Cuk. Yang gue lihat tadi emang si Cakra. Kapan lo lihat Kak Cakra?" Dira yang bertanya. "Barusan," Farel menjawab. "Gue lihat Cakra di depan gerbang sekolah, pasti jemput si Letta." Kening Raiden berlipat.
Ujian baru jam pertama. Masih ada biologi di jam kedua. Semua jadi mengedikkan bahu, karena memang nggak tahu. Tepat di hari terakhir ujian, kelima anak ini sepakat untuk menemui Letta. Apapun yang nanti akan Letta katakan, atau malah menolak untuk bertemu, mereka nggak peduli dengan itu. Bagi mereka, Letta tetaplah teman yang baik. Menyelesaikan soal dengan cepat dan langsung keluar karena nggak mau kalau sampai Letta pergi lebih dulu. Semua bersembunyi di koridor gedung depan sekolahan. Rosa yang ada di paling depan, memberi aba-aba saat mulai melihat Letta melangkah keluar dari ruang kepala sekolah. Raiden, Farel, Dira, Lenny dan Rosa muncul di hadapan Letta dengan cukup mengejutkan. Dan itu membuat kedua mata Letta melebar, sangat terkejut pastinya. "Let!" Sapa Dira, langsung berlari mendekat. Dia melingkarkan tangan ke lengan Letta. Rosa mendekat. "Let, lo baik-baik aja, kan? Kenapa nggak duduk di kursi lo? Kita jadi nggak satu ruangan." Dira melirik Letta yang tetap diam dengan wajah yang masih terlihat syok. Raiden menatap Letta lekat. Jelas banget perbedaan Letta yang dulu dan yang sekarang. Kedua pipi Letta lebih terlihat kabi dan badannya juga terlihat sangat berisi. "Ada masalah, Let?" Letta menunduk, menggigit bibir dengan tangan yang semakin kencang menggenggam tempat pensil. Cepat Letta menghapus bulir yang akan menetes. Kedua bahu Lenny melemah melihat Letta yang malah menangis. "Let, lo dilarang ketemu sama kita," tebaknya. Sementara Farel yang sebenarnya nggak begitu dekat sama Letta, memilih dia mengamati dan menyimak. Letta membuka tempat pensilnya, dia mengambil ballpoint. Karena nggak bawa buku, Letta mencoretkan ballpoint itu di telapak tangannya. "Maaf, teman-teman. Aku cacat. Aku sekarang bisu. Aku nggak sama seperti kalian lagi." Letta tersenyum dengan derai yang membanjiri kedua pipi setelah selesai menulis di telapak tangan. "Ya Allah, Let!" Dira langsung memeluk Letta dengan tangisnya. Rosa dan Lenny melakukan hal yang sama. "Maafin kita, Let. Kita nggak tahu," ungkap Rosa dengan suara serak. Raiden dan Farel tak mengatakan apapun. Keduanya saling tatap dengan rasa kasihan yang sama. Karena yang ditunggu tak juga muncul, Cakra yang memang tak memiliki kesabaran, masuk ke gedung sekolahan. Dia mendengus menatap istrinya yang dikerumuni teman-teman sekelasnya itu. Letta udah hamil. Udah nggak mungkin kalau si Raiden tetap ngotot mau rebut, kan? Jadilah dia menarik diri, memberi ruang pada istrinya untuk kembali bisa berkumpul dengan teman-temannya. Eps ke-137